Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Bagus sekali. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, mari sekarang kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Untuk itu, waktu Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan. Om Awigenam Astu Nama Sida. Terima kasih anak-anak. Lanjut. Anak-anak, meskipun sekarang pembelajaran kita bisa dilaksanakan lewat daring ataupun online, Ibu tidak henti-hentinya menghimbau anak-anak, marilah kita bersama-sama memutus mata rantai COVID-19, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Contohnya yakni gunakanlah masker anak-anak pada saat keluar rumah atau pada saat bepergian. Selanjutnya, cucilah tangan anak-anak pada saat mau makan atau setelah melakukan aktivitas. Jangan lupa cucilah tangan anak-anak pada air mengalir dan tentunya menggunakan sabun. Hal yang tidak kalah penting, ingat jaga jarak anak-anak, terutama pada saat berada di keramaian, seperti pasar, mal, ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain. Jadi itulah protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Marilah kita bersama-sama menyikapi serta melaksanakan hal tersebut, sehingga penularan COVID-19 bisa cepat ditangani. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini bersemangat dan penuh gairah, marilah kita bersama-sama melakukan salam PPK dan tepuk PPK. Siap, anak-anak? Siap. Ya, bagus sekali. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, yes, yes, yes. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulang lagi sekali. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus sekali anak-anaknya. Jadi itulah penyemangat kita di pagi hari ini ya. Ibu lihat anak-anak sudah mulai bersemangat ya. Untuk itu sekarang baru kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, coba diperhatikan di layar laptop anak-anak ataupun yang bagian anak yang menggunakan HP bisa dilihat di HP-nya. Kira-kira gambar apa yang anak-anak lihat di layar tersebut? Bagus sekali ya. Jadi itu adalah gambar kenampakan alam semesta. Di sana banyak planet-planet anak-anak ya. Dari Merkurius, Venus, termasuk bumi anak-anak. Kalau di bumi ada makhluk hidup, kira-kira makhluk hidup apa saja yang ada di sana anak-anak? Manusia. Bagus sekali manusia. Ayo apa lagi? Hewan, ya bagus sekali. Selain hewan apa lagi? Iya bagus sekali tumbuh-tumbuhan ya. Jadi yang menghuni bumi tersebut atau makhluk hidup yang ada di bumi itu adalah manusia,
hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Bagus sekali anak-anak ya. Jadi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan termasuk alam semesta itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Karena itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi, otomatis yang menjadi penguasa dari alam semesta tersebut adalah Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Terus, nah sekarang baru kita belajar tentang Cadu Sakti. Anak-anak sudah dapat belajar kemarin? Bagus sekali anak-anak ya. Bagi anak-anak yang sudah dapat belajar, mungkin sudah tahu apa itu materi yang kita bahas hari ini. Mungkin yang belum dapat belajar masih bertanya-tanya dalam pikirannya ya. Kira-kira materi apa itu Cadu Sakti ya? Baik, untuk lebih jelasnya, sebentar mari kita bahas bersama-sama apa itu Cadu Sakti. Cadu Sakti berasal dari dua kata. Ayo, di antara anak-anak siapa yang bisa menyebutkan dari kata apa ya? Coba Dwi, berasal dari kata apa itu Cadu Sakti? Iya, bagus. Cadu artinya 4. Ayo, siapa lagi yang bisa menyebutkan? Ya, coba Fiona. Sakti berasal dari kata sakti. Baik, ulang. Cadu Sakti berasal dari dua kata, yaitu berasal dari kata cadu dan berasal dari kata sakti. Ya, bagus sekali Fiona ya. Berarti memang serius kemarin Fiona dapat belajar dia ya. Terus sekarang kita lanjut. Cadu yang artinya 4, sedangkan sakti artinya adalah kemahakuasaan. Ya, bagus sekali. Jadi ulang, perjelas kembali. Cadu Sakti berasal dari dua kata, yaitu berasal dari kata cadu dan berasal dari kata sakti. Cadu yang artinya 4, sakti yang artinya kemahakuasaan. Sekarang baru kita lanjut. Setelah sampai di sana, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari Cadu Sakti? Ya, coba Wisnu. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Wisnu. Ya, bagus sekali. Ya. Jadi, Cadu Sakti artinya 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Sampai di sana bisa dipahami? Bisa. Bisa ya, kalau sudah bisa kita lanjut ke bagian-bagian Cadu Sakti. Bagian-bagian Cadu Sakti ada 4 anak-anak. Ayo di antara anak-anak siapa yang bisa menyebutkan? Ayo coba, ya coba Dwi. Prabu Sakti, ya bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Dwi. Ya. Ayo yang kedua, Wibu Sakti, ya bagus sekali. Ya. Yang ketiga, ya Jenana Sakti. Terus yang keempat, yang terakhir. Iya bagus sekali Fiona ya. Yang terakhir adalah Kriya Sakti. Jadi itulah bagian-bagian dari Cadu Sakti. Pertama, Prabu Sakti. 2, Wibu Sakti. 3, Jenana Sakti. 4, Kriya Sakti. Sekarang kita lanjut. Nah, coba anak-anak lihat gambar di layar HP atau laptop anak-anak. Kira-kira gambar apa itu? Iya, bagus sekali narasinya. Iya, itulah gambar narasinya. Jadi narasinya ini adalah Awatara Dewa Wisnu yang keempat, anak-anak. Iya, bagus sekali Dwi ya, yang keempat.
Jadi beliau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia-manusia yang baik dan menghancurkan manusia-manusia yang serakah. Yang ada di pangkuannya tersebut, anak-anak, itu adalah Raja Hiranyakasipu. Raja Hiranyakasipu ini adalah keturunan raksasa, anak-anak. Terus yang di sampingnya ini adalah Perlad, putra dari Raja Hiranyakasipu, tetapi beliau, Perlad tersebut memiliki perilaku atau watak yang sangat mulia. Perlad sangat percaya dan meyakini kekuasaan Sang Hyang Widi. Jadi Perlad adalah salah satu penyembah atau pengikut dari Dewa Wisnu. Sekarang Ibu akan ceritakan secara singkat mengenai cerita Narasinga tersebut. Silakan sebentar anak-anak dipahami cerita yang Ibu sampaikan atau disimak cerita yang Ibu sampaikan. Setelah nantinya anak-anak menyimak yang Ibu sampaikan tersebut, nantinya Ibu harapkan anak-anak bisa menyebutkan pengertian dari Cadu Sakti, contoh-contoh dari Cadu Sakti, dan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Cadu Sakti. Untuk itu Ibu minta pada anak-anak untuk serius menyimak cerita yang Ibu sampaikan. Singkat ceritanya, yaitu anak-anak, suatu hari Raja Hiranyakasipu melaksanakan pertapaan yang sangat kuat. Raja Hiranyakasipu bertapa kepada Dewa Brahma. Melihat pertapaan yang dilakukan oleh Raja Hiranyakasipu dengan ketat atau dengan kuat, Dewa Brahma menjadi gelisah. Karena apabila nanti pertapaan itu berhasil, tentu Dewa Brahma harus memberikan berkah kepada Raja Hiranyakasipu. Singkat cerita, akhirnya pertapaan dari Raja Hiranyakasipu berhasil, anak-anak. Yang dimana akhirnya Dewa Brahma memberikan 5 berkah kepada Raja Hiranyakasipu. Adapun berkah-berkah yang diberikan oleh Dewa Brahma kepada Raja Hiranyakasipu diantaranya yaitu 1. Tidak dapat dibunuh oleh manusia, binatang, atau dewa. 2. Tidak dapat dibunuh di tanah, air, api, ataupun udara. Berkah yang ketiga, tidak dapat dibunuh di dalam ataupun di luar ruangan. Berkah yang keempat, tidak dapat dibunuh pada saat pagi, siang, ataupun malam hari. Berkah yang kelima, tidak dapat dibunuh dengan senjata apapun. Jadi itulah berkah yang diberikan oleh Dewa Brahma kepada Raja Hiranyakasipu. Suatu hari, ada percakapan antara Raja Hiranyakasipu dengan putranya, yaitu Perlad. Perlad berusaha menasihati ayahnya yang setelah mendapatkan berkah dari Dewa Brahma, Raja Hiranyakasipu menjadi angkara murka, anak-anak. Raja Hiranyakasipu mulai membabi buta, yaitu mulai menyerang kerajaan-kerajaan lain yang ada di dekat wilayahnya. Semua raja-raja dibunuh dan kerajaannya dikuasai. Yang tidak kalah kejam lagi, Raja Hiranyakasipu sudah mulai mengadop atau mengganggu dewa-dewa yang berada di surga. Nah, kelakuan Raja Hiranyakasipu sudah melewati batas. Tetapi kejadian itu sudah diketahui oleh Dewa Wisnu sendiri. Dewa Wisnu sudah berpikir bahwasanya dia harus menghentikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Raja Hiranyakasipu.
Kembali ke cerita tadi, Perlad terus menasihati ayahnya agar Raja Hiranyakasipu kembali ke jalan Tuhan. Perlad berkata, "Wahai ayah," Perlad minta tolong kepada ayah, "kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Ingat ayah, semua yang ada di alam semesta ini adalah kuasa Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sembah Tuhan," atau ide Sang Yang Widiwasa itu ayah. Mendengar perkataan anaknya seperti itu, Perlad Raja Hiranyakasipu sangat marah anak-anak. Kemarahan Raja Hiranyakasipu membabi buta. Tembok-tembok istananya dipukul dengan menggunakan gada. Termasuk tiang-tiang istananya, anak-anak. Semua dirobohkan. Pada saat Raja Hiranyakasipu memukul tiang istananya, tiba-tiba muncul makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu berkepala singa dan berbadan manusia. Itulah yang disebut dengan apa, Nana? Iya, bagus sekali narasinya. Itulah yang disebut dengan Narasinga, yaitu awatara dari Dewa Wisnu. Melihat kemunculan makhluk aneh itu, terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara Raja Hiranyakasipu dengan Narasinga. Di akhir kejadian, akhirnya Raja Hiranyakasipu dapat terkalahkan dan terbunuh. Adapun cara-cara yang digunakan oleh Narasinga membunuh Raja Hiranyakasipu, yaitu yang pertama, Raja Hiranyakasipu dapat dibunuh oleh Narasinga yang berbadan setengah singa, setengah manusia, yaitu untuk menaklukkan berkah dari Dewa Brahma yang pertama, yaitu tidak dapat dibunuh oleh manusia, binatang maupun hewan. Itulah cara dari Narasinga untuk menaklukkan berkah Dewa Brahma yang pertama. Terus kedua, untuk menaklukkan berkah Dewa Brahma yang kedua, yaitu tidak terbunuh di air, api, ataupun udara. Yaitu dengan cara Narasinga dibunuh di pangkuannya, Nana. Di pangkuan Narasinga sendiri, agar tubuh dari Raja Hiranyakasipu tidak menyentuh tanah, air, api, maupun udara. Terus yang ketiga, berkah dari Dewa Brahma, tidak terbunuh di dalam maupun di luar ruangan. Yaitu dengan cara Narasinga membunuh Raja Hiranyakasipu di pintu gerbang istana. Nah, berarti tidak di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itulah cara Narasinga menaklukkan berkah dari Dewa Brahma yang ketiga. Selanjutnya, Narasinga membunuh Narasinga membunuh Raja Hiranyakasipu pada saat sandikala, yaitu pergantian antara sore dan malam. Karena berkah dari Dewa Brahma yang keempat, yaitu tidak dapat dibunuh pada saat pagi, siang, ataupun malam. Jadi, Narasinga membunuh Hiranyakasipu pada saat pergantian waktu, yaitu antara sore dan malam. Selanjutnya, Narasinga membunuh Hiranyakasipu dengan menggunakan kuku-kukunya yang tajam. Karena berkah dari Dewa Brahma yang kelima itu, Raja Hiranyakasipu tidak dapat dibunuh dengan senjata. Oleh karena itu, Hiranyakasipu dibunuh dengan menggunakan kuku-kuku dari Narasinga, tubuhnya dirobek-robek serta dihancurkan. Jadi itulah cara yang digunakan
oleh Narasinga untuk membunuh Raja Hiranyakasipu. Jadi tamatlah riwayat dari Raja Hiranyakasipu yang angkara muka dan sombong. Jadi demikian cerita dari Ibu. Sampai di sana bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sebelum lanjut biar tambah semangat lagi. Kita tepuk PPK lagi sekali. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus sekali ya, biar semangat anak-anak ya. Sekarang baru Ibu lanjutkan ke pengertian dari masing-masing bagian Cadu Sakti. Bagian-bagian Cadu Sakti ada 4 tadi anak-anak sudah sebutkan ya. Yang pertama Wibu Sakti yang artinya Prabu Sakti yang artinya Maha Kuasa. Yang kedua Wibu Sakti yang artinya Maha Ada. Yang ketiga, Jenana Sakti yang artinya Maha Tahu. Yang keempat, Kriya Sakti yang artinya Maha Karya. Jadi itulah pengertian dari masing-masing bagian Cadu Sakti. Sekarang Ibu lanjut ke contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Prabu Sakti. Contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti, Ibu kaitkan dengan cerita tadi anak-anak ya. Yang dimana Raja Hiranyakasipu termasuk anaknya itu termasuk makhluk hidup anak-anak. Jadi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Jadi yang menguasai, yang berkuasa dari seluruh alam semesta ini adalah siapa anak-anak? Siapa yang berkuasa atas seluruh ciptaan alam semesta? Iya, bagus sekali. Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Itulah contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Prabu Sakti. Selanjutnya, contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Wibu Sakti atau Maha Ada. Kembali Ibu kaitkan lagi ke cerita yang tadi. Sang Hyang Widi sebagai Maha Ada atau Wibu Sakti. Yang dimana kejadian pada saat cerita tersebut, pada saat Raja Hiranyakasipu memukul tiang istananya. Tiba-tiba muncullah Narasinga sebagai reinkarnasi atau perwujudan dari Dewa Wisnu. Jadi dari dari cerita tersebut kita yakini bahwasanya Tuhan tersebut ada di mana-mana, termasuk anak-anak duduk di rumah belajar. Ya, Ibu di sini mengajar. Keberadaan kita atau kegiatan kita ini diketahui oleh Sang Hyang Widi karena beliau ada di mana-mana. Contoh berikutnya atau contoh kemahakuasaan Tuhan sebagai Jenana Sakti. Nah, coba diperhatikan di layar anak-anak. Jenana Sakti atau Maha Tahu. Seperti Perlad yang keadaan terdesak, yang dimana ayahnya sangat marah ketika dia menasehati sikap ayahnya tersebut. Tiba-tiba Sang Hyang Widi dalam wujud sebagai Narasinga muncul di hadapannya. Dari kejadian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya Tuhan tersebut mengetahui anak-anak. Sama seperti anak-anak, apabila anak-anak berdoa dengan keyakinan yang penuh, selalu memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, maka Tuhan akan mengetahui anak-anak
keinginan anak-anak tersebut. Maka apa yang menjadi permohonan atau keinginan anak-anak akan terpenuhi. Jadi itulah contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Maha Tahu. Untuk selanjutnya, contoh kemahakuasaan Tuhan atau Sang Hyang Widi sebagai Kriya Sakti. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, bahwasanya Tuhan akan turun ke dunia ini untuk menghancurkan orang-orang yang jahat dan melindungi orang-orang yang baik. Pada saat alam semesta terdesak yang dimana raja-raja semua dibunuh, ya termasuk dewa-dewa yang ada di surga sudah terganggu dengan keberadaan dari Raja Hiranyakasipu. Tuhan sebagai Mahakarya, maka beliau langsung bekerja dengan menampakkan wujudnya sebagai Narasinga. Jadi Narasinga berhasil membunuh Raja Hiranyakasipu. Akhirnya raja-raja yang ada di alam semesta menjadi tenang, termasuk dewa-dewa yang ada di surga pun bersenang dengan kematian dari Raja Hiranyakasipu. Jadi itulah contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi, anak-anak. Sekarang sebelum Ibu simpulkan, mungkin dari anak-anak tadi sudah dapat menyimak cerita yang Ibu sampaikan dan materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi ini sebelum Ibu simpulkan secara keseluruhan? Ayo siapa kira-kira yang bisa? Coba Fiona, anak-anak. Coba Fiona, yuk. Adalah empat kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Fiona. Ya. Jadi, Cadu Sakti adalah empat kemahakuasaan dari Sang Hyang Widi. Berarti Fiona sudah menyimak tadi ya. Yang lainnya siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kembali? Ayo coba. Pangeran ya, Pangeran coba. Bagus sekali untuk Pangeran ya, tepuk tangan dulu ya. Jadi tadi Pangeran sudah memberikan tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh Fiona ya. Cadu Sakti terdiri dari 4 bagian, yaitu Prabu Sakti, Jnana Sakti, Kriya Sakti, dan Wibu Sakti. Itulah yang sudah dapat anak-anak tangkap dari pembelajaran kita hari ini. Untuk itu sekarang Ibu akan simpulkan secara keseluruhan. Jadi kesimpulan pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini yaitu 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang disebut dengan Cadu Sakti hendaknya dapat kita yakini oleh seluruh umat Hindu untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu akan sedikit berikan evaluasi kepada anak-anak. Ya, siap anak-anak? Ya. Ya. Ibu akan berikan beberapa sedikit pertanyaan terkait dengan materi yang tadi Ibu sampaikan. Ya. Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari Cadu Sakti? Ayo, Dwi. Silakan, Dwi. Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dwi. Ya. Jadi pengertian Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Bagus sekali untuk Dwi ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah arti dari Prabu Sakti? Ayo siapa yang bisa menjawab? Fiona, coba Fiona. Pengertian Prabu Sakti adalah Sang Hyang Widi sebagai Maha Kuasa. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Fiona. Ayo. Ya. Jadi Prabu Sakti artinya kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Maha
puasa. Ya. Terus lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pengertian dari Jenana Sakti. Siapa yang bisa? Ayo. Sisa yang widi waktu maha tahu. Iya. Jadi Jenana Sakti artinya Sang Yang Widi sebagai Maha Tahu. Terus yang terakhir. Tadi kan sudah Ibu bercerita. Kira-kira dari cerita tersebut, siapakah tokoh yang jahat anak-anak dari cerita yang tadi Ibu sampaikan? Ayo coba Wisnu. Hiranya Kasipu atau Raja Hiranya Kasipu. Ayo tepuk tangan. Bagus. Ya, tadi sudah Ibu berikan evaluasi. Jadi, nanti untuk di grup, silakan anak-anak habis pembelajaran ini, lihat grup kita ya. Grup kelas 5. Nanti silakan anak-anak bentuk kelompok. Minimal kelompoknya bisa 3, maksimal 5. Silakan nanti anak-anak pilih kelompoknya secara sendiri-sendiri. Anak-anak boleh berkelompok dengan siapa, boleh. Nanti Ibu akan kirimkan soal-soal di grup, lihat grupnya. Nanti kerjakan soal-soal itu secara berkelompok. Hasilnya nanti silakan kirim di grup. Ya, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Di akhir kata, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan Paramesanti. Paramesanti mulai. Om Santi, Santi, Santi.